Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam setiap saat dan waktu. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengenalkan agama kepada manusia sehingga Allah terhindar dari murkanya Allah yang sangat tinggi. Juga tercurah kepada sahabat-sahabat beliau dan keluarganya dan para tabi'in, dan alim ulama yang ikhlas serta sahabatnya dan keluarganya. Ini mau melaporkan tentang kekisruhan kepengurusan kemasidan. Sumber kericuhan adalah pemodal donatur untuk Islam di dalam kemasidan tersebut. Kalau yang donaturnya Islam sih baik, yang berakhlak baik ya baik, tetapi ada donatur yang tertarik tidak mengenal Islam, bahkan ternyata selidik punya selidik, dia berideologi yang tidak senang akan kepentingan Islam, dan sehingga terkompilasinya macam-macam dan berbenturan untuk mencari kemaslahatan di kemasidan tersebut. Wahai para ustadz yang dikehendaki Allah memiliki umat yang banyak seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ahdi Hidayat, dan Buya Ar-Razi Asim, para Habib Al-Jufri di PKS, dan Habib Rizik di FPI, dan Habib Zindan, Habib Ali, dan banyak para Habib, dan Buya Yahya, Buya Ar-Razi Asim, dan Ustadz Khalid Basalama, dan Ustadz Syafiq Basalama, dan Al-Irsatnya, MUI, DDII, yang di dalamnya banyak organisasi Islam seperti PII, Persis, Muhammadiyah, PBNU, Aksabandia, dan lain sebagainya. Yaitu tolong timbulkan kompilasi hukum Islam mengenai perbedaan yang kadang runcing di kemasidan kepengurusan, sehingga tidak menimbulkan kenyamanan untuk beribadah. Yaitu sumber untuk mencari dana. Awal memang masjid tidak terurus, kira jamaah mencari sumber dana dan dapat donatur yang tadi saya terangkan. Ada donatur yang benar-benar mengenal akidah Islam, dan ada donatur yang tidak mengenal akidah Islam, dan di pusat punya urut, dia malah yang tidak mau suara Islam berkembang dan menjadi salah satu bagian untuk mengurus kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi apakah bisa dengan keilmuan para ulama, akademisi, dan tradisional? Oh ya, satu lagi, Gus Baha, ilmuwan yang mumpuni yang bersumber dari nahu, sorof, sastra Arab, ilmu hadis, kisah-kisah hadis, dan ilmu sumber hadis dan tafsir, mantik dalam ilmu bayannya, untuk mengeluarkan
manipulasi hukum Islam. Bagaimana permasalahan ini tidak pernah selesai. Contoh, karpet sudah tidak bau, kamar mandi sudah tidak bau, tapi ada kamar mandi yang kencingnya itu berdiri dan ditutupi, tetapi ada yang tidak ditutupi hingga cipratan najis. Dan ada WC tapi WC-nya lebih tinggi dari tempat air yang mensucikan. Ketidaknyamanan tersebut, dan ada laporan Jumatan keuangan ada yang tidak dilaporkan, dan macam-macam. Ada yang boleh membawa omongan-omongan yang menyerempet tentang korupsi, ada yang tidak boleh. Padahal untuk kebenaran adalah mendekati kebenaran itu di dalam ajaran Nabi Muhammad wajib harus diangkat. Seperti korupsi kan, kalau memang ada beritanya boleh diomongkan, tapi ada yang menolak. Karena yang menolak ini kuatnya itu dari salah satu pemodal, sumber dana. Usut suara Islam akan tidak dapat ikut andil dalam kedaulatan. Usut dia ikut dengan kelompok yang mengatakan apabila membela Palestina berarti teroris, dan tidak bersama kami yaitu Amerika berarti teroris. Lucu kan itu, tapi tidak apa-apa. Semoga hidayah. Tolong Ustaz ulama buat kompilasi hukum Islamnya. Sekian laporan dari umat dari saya. Semoga bermanfaat. Bila salah datangnya dari salah saya, pasti yang benar dari Allah Subhanahu wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sampai video ini ke para ulama MUI dan DDII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallah.